sebelumnya dengan siapa namanya? Dengan Ibu Santi. Ibu Santi. Ibu, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan. Iya. Saya mahasiswa dari STIKEP Sukabumi, program studi sarjana keperawatan, kelas RPL 3. Iya. Ya Ibu, tujuan kedatangan saya ke sini yaitu saya akan melakukan pengkajian terhadap keluarga. Iya. Nah, yang dimana pengkajian keluarga ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana keluarga dapat menangani atau mengatasi masalah kesehatan yang terjadi dalam keluarga ya. Iya. Ya, seperti sejauh mana keluarga dapat mengenal fasilitas kesehatan, lalu kesanggupan keluarga untuk mengatasi masalah kesehatan tersebut. Ya, Ibu paham? Paham. Dan nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ke Ibu, lalu Ibu nanti bisa menjawab. Ya, dan untuk waktunya sendiri kurang lebih 10 menit. Mungkin di sini saja ya Bu ya tempatnya. Nanti akan untuk topiknya itu sendiri, yaitu saya akan membacakan pertanyaan mengenai pengkajian keluarga selama ini yang Ibu rasakan, penanganannya dan lain-lainnya. Ya, menanyakan keluhan juga apa yang terjadi, lalu bagaimana cara keluarga untuk mengatasinya. Baik Bu, kalau misalkan dirasa Ibu sudah paham, kita mulai saja ya Bu ya. Oke, ini untuk yang pertama, bagaimana sih Ibu kemampuan keluarga dalam mengenal masalah kesehatan sejauh ini yang Ibu ketahui? Pengertian dari masalah itu sendiri apa yang Ibu tahu gitu? Ya, misalkan masalah kesehatan, kalau sakit misalkan kita berusaha untuk ke dokter, berobat, itu akibatnya dari lingkungan juga bisa, dari cuaca mungkin. Sekarang lagi musim pola hidup juga bisa ya. Pola hidup juga, dari makanan juga. Iya, betul. Faktor. Ibu sendiri sudah tahu tidak tanda dan gejala dari masalah itu sendiri biasanya apa? Kalau misalkan dari lingkungan atau dari pola hidup itu apa sih tanda gejalanya? Iya, kalau misalkan dari pola hidup karena makanan yang tidak teratur, terus kalau anak-anak jajanan juga nggak sehat ya? Ya, nggak sehat, bisa menimbulkan diare. Iya. Terus kalau dari cuaca mungkin jadi demam, masuk angin, batuk gitu. Terus kalau dari lingkungan, misalkan dari sampah jadi polusi, sesak napas. Iya. Banyak lah. Iya. Nah, untuk penyebabnya itu sendiri seperti tadi sudah dijelaskan sama Ibu penyebabnya. Yang dapat dari sampah, biasanya apa sih Bu kalau penyebabnya? Sebabnya karena ya mungkin banjir, terus saluran air mampet gitu di lingkungan. Terus kan cuaca buruk ya sekarang, angin kencang, gitu. longsor ya Bu ya. Itu kan ada dari bencana juga, tapi ada dari ulah manusia juga ya Bu ya. Banjir juga kan akibat buang sampah sembarangan juga. Terus pada ditebang hutan-hutan, ada penyimpanan air jadi banjir, longsor. Ya, kebakaran hutan. Ya, faktor. Oke Ibu, tadi kan sudah menjelaskan penyebab dan faktor-faktor ya. Nah, sekarang saya akan tanyakan persepsi keluarga mengenai masalah Ibu. Biasanya tanggapan Ibu gitu, kalau misalkan ada masalah kesehatan yang terjadi, Ibu biasanya apa? Pandangan Ibu seperti apa gitu? Ya, kita harus berusaha hidup lebih baik, mengatur pola makan yang sehat, jaga lingkungan, kesehatan, segala macam gitu. Terus ya kalau misalnya udah parah ya ke dokter, ke klinik, ya ditangani lah. Ya, betul ya. Cepat sehat. Ya. Nah, di sini biasanya Ibu kalau misalkan ada masalah di kesehatan, baik itu dari Ibu sendiri atau keluarga Ibu biasanya suka ngambil keputusan ini untuk kemana gitu berobatnya, atau misalkan cara mengatasinya seperti apa? Yang pertama paling ya terdekat dulu ke puskesmas atau ke klinik terdekat. Berarti ke fasilitas kesehatan ya? Kesehatan lebih diutamakan ke situ. Gitu aja. Kalau misalkan nggak segera diobati, Ibu tahu gak sih kalau misalkan suatu penyakit harus segera diobati nanti akibatnya fatal, parah, nggak berobat ke fasilitas kesehatan, jadi lebih susah nanti untuk sembuhnya. Iya. Lama gitu prosesnya.
Ibu sendiri ada masalah gak gitu dari kesehatan ibu yang Ada sih. ibu rasakan atau anak ibu atau keluarga gitu? Kalau ibu sendiri paling ada asam urat juga ada, Tapi udah dicek dan Sudah, diobati ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Ya, itu ke fasilitas kesehatan juga atau gimana? Kesehatan juga, ke terapi juga. Insya Allah. Betul ya, betul ya. Menurut ibu, respon ibu sendiri kalau udah ke fasilitas kesehatan itu gimana tanggapannya yang ibu Ya, rasakan? lebih baik, Iya, sama bisa keluarga. beraktivitas dengan baik juga. Iya, yang dirasakan. Berarti keputusannya tepat ya datang ke fasilitas. Lebih ke kesehatan aja, Mm-mm. konsultasi terus. Iya, betul. Tapi ibu biasanya udah ikut paskes kayak BPJS gitu ada ya? Mm-mm. Berarti fasilitas kesehatannya digunakan dengan baik ya, dari ke puskesmas, klinik, rumah Ya, sakit ya. juga ya. Keuntungan yang ibu dapetin itu apa sih? Jadi Banyak kalau sih. dari program-program gitu Kalau fasilitas. orang tua juga kan pernah Hmm. operasi mata katarak, Iya. alhamdulillah berhasil, Berhasil. lancar, sembuh karena pakai fasilitas itu PJS. Iya. Bagus. Berarti tingkat kepercayaan diri ibu gitu ke fasilitas kesehatan lebih, kan sekarang mau banyak yang nggak percaya juga ada ya, lebih ke alternatif katanya. Tapi kalau misalkan ibu mungkin Lebih keduanya atau misalkan gimana? Yang pertama kesehatan dulu, Kesehatan berarti ke itu penunjang yang lain lah. Kalau Iya. ke- fasilitas kesehatan lainnya. Ada ke pengalaman yang ibu rasakan paskes yang benar-benar Ya, ibu itu. bisa sembuh? Nenek tadi ya. Iya. Oh, Alhamdulillah. alhamdulillah. Koperasi ya, katarak ya, berhasil ya, alhamdulillah. Dua-duanya bagus. Dua-duanya, dua matanya bagus ya. Bagus, ya. Keterjangkauan fasilitas kesehatannya Bu, terjangkau gak Bu? Terjangkau. Bu, dari segi harga, dari segi lokasinya Cukup dekat, baik. cukup ya. Ya. Semuanya Nggak alhamdulillah. ada keluhan. Nggak ada keluhan ya, alhamdulillah. Nah, oke, berarti karena tadi kita sudah ngobrol-ngobrol ya Bu ya, selama ini berarti ibu sudah mempercayakan ya apapun ke fasilitas kesehatan, masalah yang ditangani. Ibu juga tadi tahu beberapa dampak akibat dari kalau misalkan hal terjadi kepada ibu, masalah kesehatan atau keluarga, ibu juga bisa menanganinya dengan baik ya, alhamdulillah ya Bu ya. Baik Bu, mungkin setelah ini mungkin pemahaman keluarga juga ibu juga nanti bisa kasih tahu ke saudara-saudara gimana kalau misalkan ya diutamain ke paskes dulu ya. Nomor satu. Oke, baik Bu, tadi setelah saya memberikan pertanyaan ternyata ibu sudah cukup paham ya dengan apa yang sebaiknya dilakukan dan juga tidak dilakukan. Iya. Ya, saya lihat juga ibu sepertinya sudah sangat amat percaya terhadap paskes ya, Iya. dan memanfaatkan paskesnya sebaik mungkin. Itu nomor satu. Ya, betul. Baik Bu, kalau gitu mungkin dari saya dirasa cukup untuk hari ini. Terima kasih atas waktunya. Paling nanti mungkin minggu depan atau ibu bisanya hari apa nanti saya tanya lagi. Silakan. Ya, untuk waktunya juga kurang lebih 10 menit. Topiknya nanti sama, mungkin lebih ke penggunaan pelayanan kesehatannya ya. Iya. Cara bagaimana ibu nanti menggunakannya, pengaplikasiannya ya. Iya. Baik Bu, mungkin untuk sekarang saya izin pamit. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Sama-sama. Semoga ibu dan keluarga segera dibebaskan dari masalah ya. Alhamdulillah, semoga ya. Yang sakit juga cepat sembuh. Dan sekali lagi terima kasih atas waktunya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.